Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di edisi yang berbeda dengan Profesor Dr. Imam Suprayogo, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atau UIN Malang. Kali ini kita bahas tema-tema yang ringan-ringan tapi unik, dan saya yakin ini tidak semuanya mendengar atau pernah tahu tentang ide-ide Profesor Imam Suprayogo ini. Kali ini adalah beliau akan menceritakan sebuah konsep ataupun sebuah tradisi di sebuah kota bernama Susi di Maroko. Nah, baik Pak Imam, assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan itu Pak Imam, apa yang pernah panjenengan lihat atau temui di kota Susi Maroko itu? Nah, gini loh, semula itu orang kan bertanya pada saya, apa sekolah itu harus? Saya bilang tidak. Yang harus itu adalah pinter dan cerdas. Gitu. Lah, cerdas dan pinter itu kan tidak harus lewat sekolah. Sebab nyatanya banyak dalam sejarah Indonesia itu orang-orang pinter tapi sekolahnya juga tidak seberapa kan gitu. Para tokoh-tokoh di Indonesia itu loh. Nah, lalu kemudian saya pernah pergi ke Maroko. Di Maroko itu ada provinsi namanya Susi. Aneh di Susi ini, anak-anak itu tidak semangat bersekolah. Anak-anak itu kalau sudah bisa baca, bisa nulis, bisa hitung, bisa nyanyi gitu, itu lalu keluar DO, drop out. Nah, tapi ketika DO bukan lalu kemudian hanya main-main di rumah, enggak. Mereka itu lalu pergi ke belajar pada kehidupan. Yang kepingin dagang bergabung dengan orang-orang pedagang yang sukses. Yang ingin pandai untuk melaut, dia bergabung dengan para pelaut-pelaut ulung. Yang ingin jadi seniman bergabung dengan seniman-seniman ulung, dan itu seterusnya. Lalu apa dengan seperti itu? Maka di masyarakat Susi itu, kalau di Indonesia kan ada Susi, Ibu Susi, Ibu Susi, ya. Itu kan juga ada sekolahnya kan ada lulus. Ternyata di sana ada provinsi Susi gitu kan. Nah, anak-anak yang lalu bergabung ke para orang-orang sukses ini ternyata juga menjadi sukses. Dan karena itulah lalu di negara itu tidak ada ceritanya orang tidak bekerja. Orang mesti bekerja, karena bekerja maka juga tidak ada orang miskin di tempat itu. Hanya kalau mencari orang yang punya ijazah itu susahnya setengah mati. Karena itu ketika Maroko ditimpa oleh krisis ekonomi, maka rajanya itu kepingin mengangkat menteri ekonomi itu dari Susi. Karena Susilah yang selesai. Tidak ada masalah di bidang ekonomi. Mencari orang yang patut ya dari sisi pendidikan, mempunyai ijazah gitu kan, yang cukup, itu sulitnya bukan main. Akhirnya lalu diangkatlah siapa saja ya di situ yang sukses. Akhirnya apa yang terjadi? 2 tahun itu krisis ekonomi di negara itu selesai. Kan luar biasa. Tidak perlu dokter, tidak perlu profesor. Orang yang tidak lulus SD tapi ngerti, tapi cerdas, pinter gitu loh. Maksud saya itu. Nah, di negara daerah itu orang-orang yang tidak kerja itu tidak ada dengan model kayak gitu. Orang-orang miskin juga tidak ada. Hanya kalau nyari orang yang punya ijazah itu susah di sana itu. Nah, kan kalau saya bandingkan di Indonesia itu, orang cari orang yang punya ijazah banyak. S1, S2, S3 kan banyak gitu kan, melimpah. Sampai sekarang di desa-desa pun ada gitu sekarang yang lulusan master gitu. Tapi juga itu hanya kaya gelar, kaya ijazah, tapi juga masih problem soal ekonomi, soal pekerjaan, kan luar biasa. Nah, di daerah Maroko itu walaupun dia tidak punya ijazah, mereka bisa bahasa Arab karena daerahnya kan Arab bahasanya, bisa bahasa Inggris, bisa Perancis, bisa bahasa Jerman. Lalu di situ bedanya. Di sana tidak punya ijazah tapi bisa bahasa asing, berbagai jenis bahasa. Di Indonesia itu kaya ijazah, tidak bisa kerja dan juga tidak bisa bahasa asing. Nah, ini makanya saya katakan sekolah itu ya tidak harus. Tapi pinter dan cerdas itulah yang dituntut di masa depan. Nah, pinter dan cerdas tidak harus lewat sekolah, lewat belajar sendiri itu sebetulnya itu bisa gitu kan. Apalagi kalau hanya sekolah
sekolah yang formal itu sebetulnya hanya menjadikan beban. Saya kira itu sebetulnya renungan di sore hari ini. Terima kasih Pak Imam, menarik sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.